Ada hari-hari ketika kamu merasa sangat bersemangat. Kamu bangun pagi dengan penuh keyakinan, membuat rencana besar, menulis target hidup, berjanji pada diri sendiri bahwa kali ini semuanya akan berbeda. Dan untuk sesaat, kamu benar-benar percaya bahwa hidupmu sedang berubah. Namun beberapa hari kemudian, semangat itu mulai menghilang, rasa malas datang perlahan. Pikiran mulai mencari alasan untuk berhenti. Tugas yang dulu terasa ringan tiba-tiba terasa berat. Dan akhirnya, semua kembali seperti semula. Inilah alasan mengapa banyak orang hidup dalam lingkaran yang sama selama bertahun-tahun. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak punya kemampuan, tetapi karena mereka menggantungkan hidupnya pada motivasi. Padahal motivasi adalah sesuatu yang rapuh. Ia datang karena suasana hati, karena tontonan yang menginspirasi, karena kata-kata yang menyentuh emosi sesaat. Tetapi motivasi tidak selalu tinggal lama, dan hidup tidak akan menunggu sampai perasaanmu siap untuk bergerak. Disinilah banyak orang kalah. Mereka hanya bergerak ketika ingin. Mereka hanya disiplin ketika semangat. Mereka hanya berjuang ketika hati sedang kuat. Akibatnya hidup mereka naik turun mengikuti emosi. Hari ini produktif, besok menyerah. Hari ini yakin, besok ragu. Hari ini bekerja keras, besok kehilangan arah. Sementara itu, orang-orang yang hidupnya perlahan berubah bukanlah mereka yang selalu termotivasi, tetapi mereka yang tetap berjalan meski tidak ingin berjalan. Mereka memahami satu hal sederhana, bahwa konsistensi jauh lebih penting daripada motivasi. Karena konsistensi tidak bergantung pada perasaan, ia tetap bergerak saat suasana hati buruk, tetap melangkah meski lelah, tetap melakukan hal kecil berulang kali walau belum melihat hasil apapun. Dan justru disitulah kekuatan mental dibentuk. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa seseorang tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Tugas manusia adalah bertindak sesuai kewajibannya, bahkan ketika pikirannya sedang kacau. Itulah inti dari stoikisme. Bukan tentang menjadi manusia tanpa emosi, tetapi tentang tidak membiarkan emosi mengendalikan hidupmu. Karena jika hidupmu hanya bergerak ketika semangat datang, maka kamu akan terus menjadi tawanan suasana hati. Dan suasana hati manusia sangat mudah berubah. Kadang kamu merasa kuat hanya karena dipuji. Kadang kamu merasa lemah hanya karena gagal sekali. Kadang kamu berhenti hanya karena merasa bosan. Padahal kehidupan nyata tidak peduli pada perasaanmu. Waktu terus berjalan, kesempatan terus bergerak. Dan orang yang terus melangkah meski perlahan akan selalu lebih jauh dibanding orang yang hanya berlari ketika termotivasi. Lihatlah batu yang ditetesi air terus-menerus. Bukan satu tetesan besar yang melubanginya, tetapi tetesan kecil yang jatuh tanpa henti. Begitu pula hidup manusia. Bukan usaha besar yang dilakukan sekali yang mengubah hidupmu, tetapi tindakan kecil yang terus dilakukan setiap hari. Bangun tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan meski malas, membaca beberapa halaman walau lelah, berlatih meski hasil belum terlihat. Semua itu tampak kecil, bahkan mungkin tidak berarti. Tetapi jika dilakukan terus-menerus, perlahan ia membentuk karakter yang kuat, dan karakter jauh lebih penting daripada semangat sesaat. Karena semangat bisa hilang dalam satu malam, tetapi karakter akan tetap tinggal bahkan saat hidup sedang sulit. Masalahnya, konsistensi terasa membosankan bagi banyak orang. Mereka ingin perubahan besar dengan cepat. Mereka ingin hasil tanpa proses panjang. Mereka ingin hidup langsung membaik hanya karena sekali mencoba. Padahal alam tidak bekerja seperti itu. Pohon tidak tumbuh tinggi dalam sehari. Otot tidak terbentuk dalam seminggu. Pikiran yang tenang juga tidak lahir dari satu malam penuh motivasi. Semua membutuhkan pengulangan, dan pengulangan membutuhkan disiplin. Di titik inilah kebanyakan orang menyerah karena mereka mengira disiplin harus terasa menyenangkan. Padahal seringkali disiplin justru terasa berat, sepi, dan melelahkan. Tetapi orang stoik memahami bahwa rasa tidak nyaman bukan musuh, ia adalah latihan. Setiap kali kamu tetap melakukan hal yang benar saat malas, kamu sedang melatih dirimu menjadi lebih kuat daripada emosimu sendiri. Dan kemenangan terbesar manusia bukan ketika ia berhasil mengalahkan orang lain, tetapi ketika ia mampu mengalahkan keinginan untuk menyerah. Maka berhentilah menunggu motivasi datang, karena motivasi tidak akan selalu menyelamatkanmu. Ada hari ketika kamu harus tetap berjalan meski tidak percaya diri.
Ada hari ketika kamu harus tetap bekerja meski tidak dihargai. Dan ada hari ketika kamu harus memaksa dirimu bangkit hanya karena kamu tahu itu adalah hal yang benar. Itulah konsistensi, sunyi. Tidak selalu dipuji, tidak selalu terlihat hebat. Tetapi diam-diam mengubah hidupmu sedikit demi sedikit. Dan suatu hari nanti ketika hidupmu mulai teratur, ketika pikiranmu lebih tenang, ketika dirimu menjadi lebih kuat, kamu akan sadar bahwa semua itu bukan dibangun oleh motivasi besar, tetapi oleh keputusan-keputusan kecil yang terus kamu ulangi setiap hari, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Banyak orang berpikir bahwa hidup menjadi berantakan karena satu masalah besar, karena kegagalan besar, karena kehilangan sesuatu yang penting, karena keadaan yang tiba-tiba menghancurkan semuanya. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kehidupan yang kacau seringkali tidak datang sekaligus. Ia tumbuh perlahan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus diabaikan. Tidur terlalu larut dan berkata, besok saja diperbaiki. Menunda pekerjaan kecil karena merasa masih ada waktu. Membiarkan meja berantakan. Mengabaikan kesehatan tubuh. Membiarkan pikiran dipenuhi hal-hal yang tidak penting setiap hari. Semua terlihat sepele, tetapi sesuatu yang kecil, jika diulang terus-menerus, perlahan akan membentuk arah hidup seseorang. Dan tanpa sadar, banyak orang menghancurkan hidupnya bukan lewat keputusan besar, tetapi lewat kebiasaan kecil yang dianggap tidak berbahaya. Awalnya hanya satu penundaan kecil, lalu menjadi kebiasaan, kemudian berubah menjadi karakter, dan akhirnya menjadi kehidupan yang sulit dikendalikan. Inilah yang sering tidak disadari manusia. Mereka ingin hidup yang tenang, tetapi membiarkan pikirannya kacau setiap hari. Mereka ingin sukses, tetapi tidak mampu mengatur dirinya sendiri. Mereka ingin masa depan berubah, tetapi tetap mempertahankan kebiasaan yang sama. Padahal hidup seseorang selalu bergerak mengikuti apa yang ia ulangi. Epictetus pernah mengajarkan bahwa manusia tidak berubah hanya karena pengetahuan. Manusia berubah karena latihan yang dilakukan terus-menerus, dan latihan itu dimulai dari hal-hal kecil. Sayangnya, banyak orang terlalu fokus pada tujuan besar sampai melupakan dasar yang sederhana. Mereka ingin disiplin tetapi tidak bisa mengatur waktu tidur. Mereka ingin produktif tetapi tidak bisa berhenti menunda selama 5 menit. Mereka ingin pikirannya damai tetapi setiap hari membiarkan dirinya tenggelam dalam distraksi. Akhirnya hidup terasa penuh tekanan. Bukan karena dunia terlalu berat, tetapi karena diri mereka sendiri sudah terlalu lama tidak teratur. Kekacauan di luar seringkali berawal dari kekacauan kecil di dalam diri, dan yang lebih berbahaya, kebiasaan buruk jarang langsung menunjukkan akibatnya. Itulah mengapa manusia sering meremehkannya. Satu hari malas tidak terasa menghancurkan hidup, satu hari menunda tidak terlihat berbahaya. Satu hari bermalas-malasan terasa biasa saja. Tetapi ketika semua itu dikumpulkan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hasilnya perlahan mulai terlihat. Pikiran menjadi lemah. Fokus mudah hilang. Disiplin menghilang sedikit demi sedikit. Dan hidup mulai terasa sulit dikendalikan. Sama seperti rumah yang rusak bukan karena satu retakan besar, tetapi karena retakan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Begitu pula manusia. Kerusakan terbesar sering datang dari hal-hal kecil yang terus diabaikan. Karena itu stoikisme tidak hanya berbicara tentang menghadapi penderitaan besar. Filosofi ini juga mengajarkan pentingnya mengatur diri dalam kehidupan sehari-hari. Bangun ketika harus bangun, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, menjaga pikiran dari hal-hal yang merusak, melatih diri untuk tetap tertib meski tidak ada. Yang melihat hal-hal sederhana seperti itu terlihat biasa, tetapi justru disitulah fondasi kehidupan dibangun. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kualitas hidup seseorang dibentuk oleh kualitas pikirannya setiap hari. Artinya, hidup tidak tiba-tiba menjadi baik atau buruk. Ia dibangun perlahan melalui apa yang terus kita izinkan masuk ke dalam diri. Jika setiap hari kamu membiarkan kemalasan menguasaimu, maka malas akan menjadi bagian dari hidupmu. Jika setiap hari kamu membiarkan distraksi mengambil waktumu, maka fokusmu akan hancur. Perlahan, jika setiap hari kamu mengabaikan tanggung jawab kecil, maka suatu hari kamu akan kewalahan oleh masalah besar. Dan ironisnya,
Banyak orang baru ingin berubah ketika semuanya sudah terasa kacau. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Kesadaran untuk membereskan hidup sedikit demi sedikit. Kesadaran untuk menghargai rutinitas sederhana. Kesadaran untuk berhenti meremehkan tindakan kecil. Karena hidup yang tenang bukan dibangun dalam satu malam. Ia lahir dari kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari. Dari keputusan sederhana untuk tetap disiplin saat malas. Tetap rapi saat ingin berantakan. Tetap fokus saat dunia penuh gangguan. Dan mungkin inilah pelajaran yang paling sulit diterima manusia. Bahwa masa depan kita tidak dibentuk oleh satu momen besar. Tetapi oleh hal-hal kecil yang kita lakukan berulang kali. Bahkan ketika terasa tidak penting. Banyak orang menunggu suasana hati yang tepat untuk memulai hidupnya. Mereka berkata, nanti kalau sudah semangat, aku akan berubah. Nanti kalau pikiranku lebih tenang, aku akan mulai. Nanti kalau moodku bagus, aku akan bekerja. Lebih serius. Dan tanpa sadar hidup mereka habis hanya untuk menunggu motivasi datang. Menunggu rasa percaya diri muncul. Menunggu hari yang terasa sempurna. Padahal kenyataannya, hari yang sempurna itu hampir tidak pernah ada. Akan selalu ada rasa malas, akan selalu ada lelah, akan selalu ada keraguan di dalam kepala yang membuatmu ingin berhenti sebelum mencoba. Masalah terbesar manusia bukan kurangnya kemampuan, tetapi terlalu sering menuruti perasaan. Saat mood baik, mereka bekerja keras. Saat mood buruk, semuanya ditinggalkan. Akibatnya hidup mereka berjalan mengikuti emosi yang terus berubah. Hari ini ingin sukses, besok ingin menyerah, hari ini penuh rencana. Besok kehilangan arah. Inilah sebabnya banyak orang sulit berkembang. Karena mereka menjadikan perasaan sebagai pemimpin hidupnya. Padahal perasaan manusia tidak stabil. Kadang kamu merasa kuat hanya karena dipuji. Kadang kamu merasa tidak berguna hanya karena gagal sekali. Kadang kamu kehilangan semangat hanya karena satu masalah kecil. Jika hidupmu terus mengikuti semua itu, maka kamu tidak akan pernah benar-benar bergerak jauh. Epictetus pernah mengajarkan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan semua keadaan, tetapi manusia selalu bisa mengendalikan tindakannya sendiri. Dan disitulah letak kekuatan sejati. Bukan pada perasaan yang selalu berubah, tetapi pada kemampuan untuk tetap bertindak meski hati sedang tidak ingin bergerak. Karena orang yang kuat bukan orang yang selalu bersemangat. Orang yang kuat adalah mereka yang tetap melakukan apa yang harus dilakukan bahkan ketika dirinya sedang malas. Tetap bangun pagi meski tubuh ingin tidur lebih lama. Tetap bekerja meski tidak ada yang memuji. Tetap belajar meski hasil belum terlihat. Tetap melangkah meski pikirannya dipenuhi keraguan. Itulah disiplin. Dan disiplin tidak selalu terasa nyaman. Kadang ia terasa berat, kadang membosankan. Kadang membuatmu lelah secara mental. Tetapi justru disitulah dirimu sedang dibentuk. Karena setiap kali kamu memaksa dirimu bertindak saat mood buruk, kamu sedang melatih pikiranmu untuk tidak lagi diperbudak oleh emosi. Kebanyakan orang ingin hidupnya berubah, tetapi tidak mau melawan dirinya sendiri. Mereka ingin menjadi lebih baik, tetapi selalu mencari kenyamanan. Mereka ingin mencapai tujuan besar, tetapi menyerah pada rasa malas kecil. Padahal hidup tidak berubah karena niat. Hidup berubah karena tindakan yang dilakukan terus-menerus. Dan tindakan tidak boleh menunggu mood. Bayangkan seorang petani yang hanya bekerja saat ia merasa semangat. Ladangnya tidak akan pernah panen. Bayangkan seorang pelaut yang hanya mengendalikan kapal ketika cuaca baik. Ia tidak akan bertahan lama di lautan. Begitu pula manusia. Jika kamu hanya bergerak saat suasana hati mendukungmu, maka hidupmu akan selalu tertinggal. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa ketika pagi tiba, manusia harus segera bangun untuk melakukan tugasnya sebagai manusia, bukan terus berdebat dengan rasa malasnya sendiri. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat dalam. Karena seringkali musuh terbesar kita bukan dunia luar, melainkan suara kecil di dalam kepala yang terus berkata, nanti saja, besok saja. Kamu masih punya waktu, dan semakin sering suara itu dituruti, semakin lemah kemampuan kita mengendalikan diri. Akhirnya hidup dipenuhi penundaan. Pekerjaan menumpuk, pikiran menjadi kacau. Dan perlahan rasa percaya diri mulai hilang, karena jauh di dalam hati manusia tahu ketika dirinya terus lari dari tanggung jawabnya sendiri. Maka terkadang satu-satunya cara untuk keluar dari kekacauan
adalah berhenti menunggu perasaan siap, bertindak saja, mulai saja meski malas, kerjakan saja meski tidak sempurna, melangkah saja meski takut, karena tindakan kecil yang dilakukan sekarang jauh lebih berharga daripada rencana besar yang hanya tinggal di kepala. Dan anehnya, seringkali mood justru muncul setelah kita mulai bergerak, bukan sebelumnya. Semangat datang ketika tubuh sudah bergerak. Kepercayaan diri tumbuh ketika tindakan mulai dilakukan. Dan kekuatan mental terbentuk ketika seseorang berhenti memanjakan perasaannya sendiri. Itulah mengapa Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan tentang melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kemampuan untuk tetap melakukan apa yang benar, bahkan ketika kita tidak ingin melakukannya. Karena pada akhirnya, hidup yang teratur tidak dibangun oleh suasana hati yang baik setiap hari, tetapi oleh keberanian untuk tetap bertindak, bahkan saat hati sedang tidak ingin bergerak sama sekali. Banyak orang mengira disiplin adalah bentuk penyiksaan terhadap diri sendiri. Bangun lebih pagi dianggap menyiksa. Menahan diri dari rasa malas dianggap terlalu berat. Memaksa diri tetap fokus dianggap melelahkan. Akibatnya, mereka lebih memilih hidup mengikuti apa yang terasa nyaman, tidur sesuka hati, menunda pekerjaan terus-menerus, menghabiskan waktu tanpa arah, dan membiarkan hidup berjalan tanpa kendali. Awalnya terasa menyenangkan, karena manusia memang mudah tergoda oleh kenyamanan sesaat. Tetapi perlahan, semua itu mulai meninggalkan sesuatu di dalam diri, rasa kecewa terhadap diri sendiri. Karena yang jauh di dalam hati, manusia tahu kapan dirinya sedang mengkhianati potensinya sendiri. Dan ironisnya, banyak orang ingin dihargai orang lain, tetapi bahkan tidak mampu menghargai dirinya sendiri. Mereka membuat janji pada dirinya lalu melanggarnya. Mereka menetapkan tujuan lalu meninggalkannya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan tetapi terus mencari alasan untuk menghindar. Sedikit demi sedikit, kepercayaan terhadap diri sendiri mulai runtuh. Karena harga diri tidak dibangun dari kata-kata indah, ia dibangun dari tindakan yang konsisten. Setiap kali kamu menepati janji kecil kepada dirimu sendiri, kamu sedang membangun rasa hormat terhadap dirimu. Dan setiap kali kamu terus mengabaikan tanggung jawabmu sendiri, kamu sedang menghancurkan dirimu perlahan. Inilah mengapa disiplin sebenarnya bukan hukuman. Disiplin adalah bentuk penghormatan terhadap hidup yang kamu miliki. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia memiliki tugas untuk menjalani hidup sesuai dengan kemampuan terbaiknya, bukan tenggelam dalam kemalasan dan gangguan yang tidak penting. Karena hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kekacauan yang dibuat sendiri. Dan orang yang disiplin memahami hal itu. Mereka sadar bahwa dirinya pantas memiliki hidup yang lebih baik, karena itu mereka menjaga kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Mereka tidur lebih teratur, mereka menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, mereka menjaga pikiran dari hal-hal yang merusak, mereka melatih diri untuk tetap konsisten meski tidak ada yang melihat. Bukan karena mereka selalu kuat, tetapi karena mereka tidak ingin terus hidup dikuasai oleh kelemahan dirinya sendiri. Disiplin bukan tentang menjadi sempurna. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap kembali ke jalan yang benar meski berkali-kali merasa malas. Dan itu membutuhkan penghormatan terhadap diri sendiri. Karena orang yang benar-benar menghargai dirinya tidak akan membiarkan hidupnya hancur hanya demi kenyamanan sesaat. Ia tahu bahwa setiap keputusan kecil memiliki akibat jangka panjang. 1 jam menunda mungkin terasa ringan hari ini. Tetapi jika diulang terus-menerus, ia bisa berubah menjadi kehidupan penuh penyesalan. Begitu juga sebaliknya, 1 tindakan disiplin mungkin terasa kecil. Bangun tepat waktu, merapikan tempat tidur, menyelesaikan tugas tanpa menunggu mood. Semua tampak sederhana, namun tindakan kecil itu diam-diam sedang membentuk identitas baru dalam dirimu. Karena manusia pada akhirnya menjadi apa yang terus ia lakukan. Jika kamu terus melatih dirimu menghindari tanggung jawab, maka dirimu akan terbiasa menjadi lemah. Tetapi jika kamu terus melatih dirimu untuk tetap bertanggung jawab meski sulit, maka mentalmu perlahan akan menjadi kuat. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada manusia hebat yang lahir begitu saja. Karakter dibentuk melalui latihan yang dilakukan berulang kali. Dan latihan itu seringkali tidak terlihat besar. Ia hadir dalam keputusan-keputusan kecil sehari-hari.
Ketika kamu memilih bekerja daripada bermalas-malasan, ketika kamu memilih diam daripada melampiaskan emosi, ketika kamu memilih melanjutkan perjuangan meski hasil belum terlihat, disitulah sebenarnya dirimu sedang dibangun. Sayangnya, dunia modern membuat manusia semakin sulit disiplin, segalanya dibuat instan, gangguan ada di mana-mana, hiburan bisa diakses setiap saat. Akibatnya, banyak orang kehilangan kemampuan untuk duduk tenang dan menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri. Mereka ingin hidup yang hebat, tetapi tidak mampu mengendalikan kebiasaan kecilnya. Mereka ingin dihormati, tetapi tidak bisa menghormati dirinya sendiri. Padahal rasa hormat terhadap diri tidak datang dari pencapaian besar. Ia datang ketika kamu tahu bahwa dirimu bisa dipercaya. Bahwa ketika kamu berkata akan berubah, kamu benar-benar berusaha berubah. Bahwa ketika kamu memiliki tanggung jawab, kamu menyelesaikannya. Bahwa ketika hidup terasa berat, kamu tidak langsung lari mencari kenyamanan, dan mungkin inilah kekuatan terbesar dari disiplin. Ia membuat seseorang berdamai dengan dirinya sendiri. Karena tidak ada ketenangan yang lebih dalam selain mengetahui bahwa kamu tidak lagi terus-menerus mengecewakan dirimu sendiri. Maka jangan melihat disiplin sebagai beban, lihatlah ia sebagai bentuk cinta terhadap masa depanmu sendiri. Karena setiap tindakan disiplin hari ini adalah pesan diam yang kamu kirim kepada dirimu, bahwa hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan. Sebagian besar penderitaan manusia datang dari satu kebiasaan yang sama. Terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, memikirkan pendapat orang lain, takut pada masa depan yang belum terjadi, marah pada masa lalu yang tidak bisa diubah. Cemas terhadap keadaan yang berada di luar kuasanya, akibatnya pikiran menjadi lelah. Tubuh memang diam, tetapi kepala terus berisik. Hati terus gelisah memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Dan, ironisnya, semakin manusia mencoba mengendalikan segalanya, semakin ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Inilah jebakan yang sering tidak disadari. Manusia ingin mengontrol hasil, ingin mengontrol bagaimana orang lain memperlakukannya, ingin memastikan hidup selalu berjalan sesuai rencana. Padahal kenyataannya hidup tidak pernah benar-benar bisa diatur sepenuhnya. Akan selalu ada hal yang berubah, akan selalu ada orang yang mengecewakan, akan selalu ada keadaan yang tidak sesuai harapan. Dan jika ketenangan hidupmu bergantung pada semua itu, maka kamu akan terus hidup dalam kecemasan. Epictetus pernah mengatakan bahwa ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya mampu mengubah cara seseorang menjalani hidup. Karena sebagian besar manusia menderita justru karena mereka menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak bisa mereka ubah. Mereka memikirkan penilaian orang lain sepanjang malam. Mereka takut gagal sebelum mencoba. Mereka marah pada kenyataan yang sudah terjadi. Padahal semua itu tidak mengubah apapun selain membuat pikiran semakin kacau. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat penting, bahwa ketenangan dimulai ketika manusia berhenti memaksa dunia mengikuti keinginannya dan mulai fokus memperbaiki dirinya sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah semua orang menyukaimu, tetapi kamu bisa mengendalikan sikapmu terhadap mereka. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah hidup selalu mudah, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana caramu merespons kesulitan. Kamu tidak bisa memastikan hasil selalu sesuai harapan, tetapi kamu bisa memastikan bahwa dirimu sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Disitulah letak kebebasan yang sebenarnya. Bukan ketika semua keadaan menjadi sempurna, tetapi ketika pikiranmu tidak lagi diperbudak oleh hal-hal di luar kendalimu. Sayangnya, kebanyakan orang hidup sebaliknya. Mereka membiarkan suasana hati ditentukan oleh ucapan orang lain. Mereka membiarkan ketenangan dirusak oleh masalah yang belum tentu terjadi. Mereka kehilangan energi hanya karena terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Akhirnya, hidup terasa berat. Bukan selalu karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena pikiran mereka terlalu penuh. Padahal seringkali solusi pertama untuk hidup yang lebih tenang bukan menambah sesuatu, melainkan melepaskan beban yang memang tidak perlu dipikul. Berhenti mencoba mengendalikan semua orang, berhenti memaksa masa depan berjalan sesuai keinginanmu, berhenti menyiksa diri dengan masa lalu yang sudah selesai,
karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kamu hanya fokus pada apa yang benar-benar bisa kamu lakukan hari ini. Melatih pikiranmu, menjaga sikapmu, menyelesaikan tanggung jawabmu, mengendalikan emosimu sendiri, itulah hal-hal yang benar-benar berada dalam kekuasaanmu. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia sering menderita lebih banyak di dalam pikirannya dibanding dalam kenyataan itu sendiri. Dan memang benar, seringkali yang melelahkan bukan keadaan nyata, tetapi pikiran yang terus berputar tanpa arah. Membayangkan kegagalan, mengulang penyesalan, menciptakan ketakutan yang belum terjadi. Padahal waktu dan energi manusia sangat terbatas. Jika semuanya habis untuk memikirkan hal-hal di luar kendali, maka kita tidak akan punya kekuatan untuk memperbaiki diri sendiri. Itulah mengapa orang Stoik melatih dirinya untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka memahami bahwa melawan kenyataan hanya akan memperpanjang penderitaan. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti berhenti menghabiskan energi pada sesuatu yang memang tidak bisa dipaksa. Dan kita menggunakan energi itu untuk menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya hidup tidak akan pernah sepenuhnya tenang. Akan selalu ada masalah, akan selalu ada ketidakpastian, akan selalu ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Tetapi, seseorang yang mampu fokus pada apa yang bisa ia kendalikan, akan memiliki ketenangan yang tidak mudah dihancurkan keadaan. Sebab ia sadar bahwa meski dunia di luar dirinya terus berubah, ia masih memiliki kuasa atas cara berpikir, bersikap, dan menjalani hidupnya sendiri. Banyak orang ingin hidupnya berubah secara besar-besaran. Mereka ingin lebih tenang, lebih sukses, lebih disiplin, lebih bahagia. Tetapi anehnya, mereka sering mengabaikan hal-hal sederhana yang sebenarnya membentuk kehidupan mereka setiap hari. Mereka mencari perubahan besar, sambil tetap mempertahankan kebiasaan kecil yang membuat hidupnya kacau, tidur tidak teratur, bangun tanpa arah, menunda pekerjaan kecil, membiarkan pikiran dipenuhi distraksi sepanjang hari. Lalu mereka bertanya mengapa hidup terasa berat dan tidak terkendali. Padahal keteraturan hidup tidak datang dari satu keputusan besar yang tiba-tiba mengubah segalanya. Ia lahir dari rutinitas, kesederhanaan yang dilakukan terus-menerus. Dari cara seseorang memulai paginya, dari bagaimana ia menggunakan waktunya, dari kebiasaan kecil yang terus diulang bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Karena hidup manusia pada akhirnya dibentuk oleh apa yang ia lakukan setiap hari, bukan oleh rencana besar yang hanya ada di kepala. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kualitas hidup seseorang bergantung pada kualitas pikirannya sehari-hari, dan pikiran yang tenang jarang lahir dari kehidupan yang berantakan. Sulit memiliki mental yang kuat jika hidup dipenuhi kekacauan kecil yang terus dibiarkan. Sulit merasa damai jika setiap hari dimulai dengan terburu-buru, malas, dan kehilangan arah. Itulah mengapa rutinitas sederhana sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar. Bangun tepat waktu mungkin terlihat biasa. Merapikan tempat tidur tampak sepele. Membaca beberapa halaman buku terasa kecil. Menyusun prioritas harian terlihat sederhana, tetapi semua itu perlahan menciptakan keteraturan dalam pikiran. Dan ketika pikiran mulai teratur, hidup perlahan ikut berubah. Sayangnya, banyak orang meremehkan kebiasaan kecil karena hasilnya tidak langsung terlihat. Mereka ingin perubahan instan. Mereka ingin hasil besar tanpa proses panjang. Padahal hampir semua hal hebat dibangun dari pengulangan sederhana. Tubuh yang sehat dibentuk dari kebiasaan kecil menjaga diri setiap hari. Pikiran yang tenang dibentuk dari latihan mengendalikan diri secara terus-menerus. Kesuksesan juga lahir dari tindakan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Namun manusia sering terlalu fokus pada tujuan besar sampai lupa memperbaiki dasar hidupnya sendiri. Mereka ingin masa depan cerah, tetapi kamar tidurnya saja tidak pernah rapi. Mereka ingin disiplin tetapi tidak mampu mengatur waktu tidur. Mereka ingin fokus tetapi setiap menit membiarkan dirinya terganggu oleh hal yang tidak penting. Akhirnya hidup terasa kacau bukan karena kurang potensi, tetapi karena tidak ada keteraturan. Epictetus mengajarkan bahwa manusia dibentuk oleh latihan yang ia lakukan setiap hari. Dan latihan itu tidak selalu besar. Kadang justru hadir dalam rutinitas kecil yang membosankan. Tetap bangun saat alarm berbunyi.
tetap bekerja meski mood sedang buruk, tetap menjaga kebiasaan baik meski hasil belum terlihat. Hal-hal sederhana seperti itu mungkin tidak terlihat hebat di mata dunia, tetapi diam-diam semua itu sedang membangun fondasi mental yang kuat karena rutinitas bukan sekadar pengulangan. Ia adalah cara manusia melatih dirinya agar tidak mudah dikuasai rasa malas, emosi, dan kekacauan pikiran. Dan orang yang mampu mengatur rutinitas kecilnya biasanya lebih mampu mengatur hidupnya secara keseluruhan. Masalahnya, dunia sekarang membuat manusia semakin sulit hidup teratur. Gangguan ada di mana-mana. Hiburan tidak pernah berhenti. Semua hal berlomba merebut perhatian kita. Akibatnya, banyak orang kehilangan kemampuan untuk hidup dengan tenang dan fokus. Mereka terus sibuk, tetapi tidak benar-benar bergerak maju. Mereka terus aktif, tetapi hidupnya tetap terasa kosong karena tanpa rutinitas yang sehat, energi manusia mudah habis untuk hal-hal yang tidak penting. Itulah mengapa keteraturan hidup sebenarnya bukan sesuatu yang rumit. Ia dimulai dari keputusan sederhana untuk mengendalikan hal-hal kecil, tidur lebih teratur, mengurangi distraksi, menyelesaikan tugas tepat waktu, memberi ruang bagi pikiran untuk tenang, dan mungkin semua itu terlihat kecil hari ini. Tetapi jika dilakukan terus-menerus, perlahan hidupmu akan berubah, bukan karena keajaiban besar, melainkan karena kebiasaan sederhana yang membentuk dirimu sedikit demi sedikit. Karena pada akhirnya kehidupan yang damai tidak dibangun dari momen besar yang sesekali terjadi. Ia dibangun dari rutinitas kecil yang terus dijaga setiap hari, bahkan ketika terasa membosankan. Sebagian besar manusia menghabiskan hidupnya untuk menghindari rasa tidak nyaman. Mereka ingin semuanya terasa mudah. Ingin hidup tanpa tekanan, tanpa rasa lelah, tanpa rasa gagal, tanpa rasa sakit. Dan ketika sedikit saja ketidaknyamanan datang, mereka langsung ingin lari. Saat pekerjaan mulai berat, mereka menyerah. Saat proses terasa membosankan, mereka berhenti. Saat hidup tidak berjalan sesuai harapan, mereka kehilangan arah. Padahal kenyataannya tidak ada kehidupan yang benar-benar bertumbuh tanpa rasa tidak nyaman. Karena justru disitulah mental manusia ditempa. Besinya tidak menjadi kuat tanpa dibakar. Tubuh tidak menjadi kuat tanpa latihan. Dan pikiran juga tidak akan menjadi kuat jika terus hidup dalam kenyamanan. Namun dunia modern membuat manusia semakin takut terhadap rasa tidak nyaman. Segala sesuatu dibuat instan. Hiburan tersedia setiap saat. Kesulitan bisa dihindari dengan cepat. Akibatnya, banyak orang kehilangan kemampuan untuk bertahan dalam proses yang berat. Mereka ingin hasil cepat, ingin perubahan instan, ingin sukses tanpa perjuangan panjang. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, mereka merasa hidup terlalu keras, padahal bukan hidup yang terlalu keras. Mungkin mental mereka yang terlalu lama dimanjakan. Seneca pernah mengatakan bahwa kesulitan adalah cara hidup melatih manusia agar menjadi lebih kuat. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sangat dalam. Karena manusia sering menganggap ketidaknyamanan sebagai hukuman, padahal seringkali itu adalah latihan. Latihan untuk mengendalikan diri, latihan untuk bersabar. Latihan untuk tetap tenang ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan. Dan tanpa latihan itu, seseorang akan menjadi rapuh. Lihatlah bagaimana banyak orang hancur hanya karena kritik kecil, marah hanya karena ditolak, menyerah hanya karena gagal sekali. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak terbiasa menghadapi rasa tidak nyaman. Mereka selalu mencari jalan termudah. Padahal jalan yang terlalu mudah seringkali tidak membuat manusia berkembang. Bangun pagi terasa tidak nyaman. Olahraga terasa melelahkan. Belajar saat orang lain bersantai terasa membosankan. Menahan emosi terasa sulit. Tetapi justru melalui hal-hal seperti itulah kekuatan mental dibangun. Setiap kali kamu memilih bertahan daripada menyerah, mentalmu sedang dilatih. Setiap kali kamu tetap disiplin saat malas, dirimu sedang bertumbuh. Setiap kali kamu menghadapi rasa takut tanpa lari, keberanianmu sedang dibentuk. Inilah yang dipahami oleh para filsuf Stoik. Mereka tidak melihat penderitaan sebagai musuh yang harus selalu dihindari. Mereka melihatnya sebagai bagian dari kehidupan, yang bisa memperkuat jiwa manusia. Epictetus bahkan mengajarkan bahwa kesulitan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Karena ketika hidup nyaman, semua orang bisa terlihat tenang.
Tetapi ketika hidup mulai berat, karakter asli manusia mulai terlihat. Apakah ia mudah marah? Apakah ia mudah menyerah? Apakah ia mampu mengendalikan dirinya sendiri? Dan seringkali kita baru benar-benar mengenal diri kita saat berada dalam situasi yang tidak nyaman. Itulah mengapa rasa tidak nyaman tidak selalu buruk, kadang ia hadir untuk menunjukkan kelemahan yang perlu diperbaiki. Kadang ia datang untuk membuat kita lebih kuat daripada sebelumnya. Masalahnya, banyak orang ingin menjadi pribadi hebat tanpa mau melalui proses yang berat. Mereka ingin mental kuat, tetapi menghindari tantangan. Mereka ingin hidup disiplin, tetapi selalu mencari kenyamanan. Mereka ingin tenang menghadapi masalah, tetapi tidak pernah melatih dirinya menghadapi tekanan kecil. Padahal ketenangan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia dibangun dari kemampuan. Menghadapi ketidaknyamanan berulang kali, seseorang menjadi sabar karena pernah menghadapi kesulitan. Seseorang menjadi kuat karena pernah jatuh berkali-kali. Seseorang menjadi bijak karena pernah merasakan penderitaan. Dan semua itu membutuhkan proses, karena hidup tidak sedang menghukummu setiap kali keadaan terasa berat. Terkadang hidup hanya sedang melatihmu menjadi lebih dewasa, maka berhentilah terus. Mencari hidup yang selalu nyaman, karena kenyamanan yang berlebihan seringkali membuat manusia lemah tanpa sadar. Mulailah belajar menerima rasa lelah. Belajar menerima proses panjang. Belajar menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginanmu, karena ketika kamu mampu bertahan dalam ketidaknyamanan kecil, perlahan kamu akan menjadi lebih siap menghadapi badai yang lebih besar. Dan mungkin itulah salah satu pelajaran terpenting dalam stoikisme, bahwa kekuatan mental tidak lahir dari kehidupan yang mudah, ia lahir dari keberanian untuk tetap berdiri. Bahkan ketika hidup terasa berat dan tidak nyaman, manusia modern terbiasa ingin semuanya cepat, cepat berhasil. Cepat kaya, cepat berubah, cepat mendapatkan hasil, dan tanpa sadar, keinginan untuk mendapatkan segalanya secara instan membuat banyak orang kehilangan kemampuan untuk bertahan dalam proses. Mereka ingin tubuh yang sehat, tetapi tidak tahan berolahraga lebih dari seminggu. Mereka ingin hidup sukses, tetapi menyerah ketika hasil belum terlihat dalam beberapa bulan. Mereka ingin pikiran tenang, tetapi tidak sabar menjalani proses memperbaiki diri. Akhirnya banyak orang hidup dalam rasa kecewa yang terus berulang, bukan karena mereka tidak punya potensi, tetapi karena mereka terlalu terburu-buru melihat hasil mereka menanam hari ini, lalu marah karena besok belum panen. Padahal hampir semua hal besar di dunia tumbuh secara perlahan. Pohon besar membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengakar kuat. Laut mampu mengikis batu bukan karena kekuatan sesaat, tetapi karena tekanan kecil yang terus berlangsung. Dan manusia juga berubah dengan cara yang sama, sedikit demi sedikit. Namun dunia sekarang membuat kesabaran menjadi sesuatu yang langka. Media sosial memperlihatkan kesuksesan instan. Orang-orang hanya menunjukkan hasil akhirnya, bukan proses panjang yang mereka lalui. Akibatnya banyak manusia mulai membandingkan hidupnya dengan pencapaian orang lain tanpa memahami perjuangannya. Mereka melihat seseorang berhasil, lalu merasa dirinya tertinggal. Mereka melihat orang lain maju lebih cepat, lalu kehilangan semangat, padahal setiap kehidupan memiliki waktunya sendiri. Seneca pernah mengingatkan bahwa sesuatu yang tumbuh cepat biasanya tidak bertahan lama. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat relevan dengan kehidupan hari ini. Karena manusia terlalu sibuk mengejar hasil besar sampai lupa membangun fondasi yang kuat. Mereka ingin langsung terlihat hebat, tetapi tidak mau melewati proses menjadi kuat, padahal proses itulah yang sebenarnya membentuk manusia. Kesabaran saat hasil belum terlihat, disiplin saat tidak ada yang memuji, ketekunan saat hidup terasa membosankan. Semua itu bukan hambatan, itu adalah bagian dari perjalanan. Sayangnya banyak orang menyerah terlalu cepat hanya karena merasa usahanya belum menghasilkan apa-apa. Mereka belajar beberapa hari lalu berhenti. Mereka mencoba sekali lalu langsung putus asa. Mereka gagal sedikit lalu merasa dirinya tidak berbakat, padahal mungkin mereka hanya kurang sabar. Karena perubahan besar jarang terlihat di awal. Saat seseorang mulai disiplin, hidupnya mungkin belum langsung berubah. Saat seseorang mulai belajar, kemampuannya mungkin belum langsung meningkat. Saat seseorang mulai memperbaiki diri, pikirannya mungkin masih sering kacau, tetapi bukan berarti prosesnya sia-sia.
Perubahan kecil sering bekerja diam-diam, seperti air yang memanaskan batu sedikit demi sedikit. Seperti akar pohon yang tumbuh di bawah tanah sebelum batangnya terlihat tinggi. Dan kebanyakan orang gagal bukan karena mereka tidak mampu. Mereka gagal karena berhenti terlalu cepat. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa tugas manusia adalah melakukan apa yang benar, bukan sibuk mengkhawatirkan kapan hasilnya datang. Karena hasil tidak selalu bisa kita kendalikan, tetapi usaha itu selalu berada di tangan kita. Inilah yang sering dilupakan manusia. Mereka terlalu fokus pada tujuan akhir sampai kehilangan makna dari proses itu sendiri. Padahal hidup bukan hanya tentang mencapai sesuatu. Hidup juga tentang menjadi seseorang selama perjalanan itu berlangsung. Menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih kuat menghadapi kesulitan. Dan semua itu tidak bisa dibangun secara instan. Mental yang kuat membutuhkan waktu. Kebiasaan baik membutuhkan pengulangan. Karakter yang dewasa membutuhkan pengalaman. Itulah mengapa orang Stoik tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hasil cepat. Mereka memahami bahwa hidup adalah latihan panjang. Kadang hasil datang lambat, kadang usaha tidak langsung dihargai, kadang perjuangan terasa sepi, tetapi mereka tetap berjalan. Karena mereka tahu bahwa sesuatu yang dibangun perlahan seringkali lebih kokoh dibanding sesuatu yang didapat terlalu cepat. Maka berhentilah terus. Mencari jalan pintas. Tidak semua hal harus segera terlihat berhasil. Tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Dan tidak semua proses terasa menyenangkan. Tetapi jika kamu terus bertahan, terus belajar, terus memperbaiki dirimu sedikit demi sedikit, suatu hari nanti kamu akan melihat perubahan itu. Bukan perubahan yang datang tiba-tiba, tetapi perubahan yang tumbuh diam-diam hingga akhirnya membuat hidupmu berbeda. Dan ketika hari itu datang, kamu akan sadar bahwa hal paling berharga dalam hidup tidak pernah dibangun dalam semalam. Banyak orang yang ingin mengubah hidupnya dengan cara yang besar. Mereka ingin bangun suatu hari sebagai pribadi yang baru. Lebih disiplin, lebih kuat, lebih percaya diri, lebih sukses. Tetapi mereka sering lupa satu hal penting, bahwa identitas manusia tidak berubah dalam satu malam. Ia berubah perlahan melalui apa yang terus dilakukan setiap hari. Dan karena perubahan itu terjadi sedikit demi sedikit, banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil sebenarnya sedang membentuk siapa diri mereka. Setiap kali kamu menunda pekerjaan, dirimu sedang melatih identitas sebagai seseorang yang mudah menyerah. Setiap kali kamu melawan rasa malas dan tetap bertindak, dirimu sedang membangun identitas sebagai pribadi yang disiplin. Semua tindakan kecil meninggalkan jejak. Dan hidup manusia pada akhirnya bergerak mengikuti identitas yang ia bangun sendiri. Inilah mengapa konsistensi memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan banyak orang. Karena konsistensi bukan hanya mengubah hasil hidupmu, ia mengubah dirimu. Awalnya mungkin kamu hanya mencoba bangun lebih pagi, lalu mencoba lebih disiplin menyelesaikan pekerjaan. Kemudian mulai menjaga pikiran dan kebiasaanmu. Semua terlihat sederhana. Tetapi jika dilakukan terus-menerus, perlahan dirimu mulai berubah tanpa sadar. Cara berpikirmu berubah. Cara menghadapi masalah berubah. Cara memandang dirimu sendiri juga berubah. Dan suatu hari nanti kamu akan melihat bahwa dirimu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Bukan karena satu momen besar, tetapi karena ribuan keputusan kecil yang terus kamu ulangi setiap hari. Epictetus pernah mengajarkan bahwa karakter manusia dibentuk oleh tindakan yang dilakukan berulang kali. Artinya manusia tidak menjadi kuat hanya karena ingin menjadi kuat. Dan ia menjadi kuat karena terus melatih dirinya menghadapi kesulitan. Begitu juga dengan disiplin. Tidak ada orang yang langsung menjadi disiplin dalam semalam. Mereka menjadi disiplin karena terus memaksa dirinya bertindak, bahkan ketika rasa malas kedatang. Dan semakin sering itu dilakukan, semakin identitas baru mulai terbentuk. Masalahnya, banyak orang terlalu fokus pada hasil luar. Mereka hanya ingin melihat perubahan cepat. Mereka hanya peduli apakah hidupnya sudah terlihat sukses atau belum. Padahal perubahan paling penting sering terjadi di dalam diri. Seseorang yang dulu mudah menyerah mulai belajar bertahan. Seseorang yang dulu malas mulai mampu mengendalikan dirinya. Seseorang yang dulu penuh keraguan mulai percaya bahwa dirinya bisa berkembang. Dan semua itu terjadi diam-diam, tanpa tepuk tangan, tanpa pujian besar, tanpa orang lain menyadarinya.
Karena konsistensi bekerja seperti air yang menetes ke batu pelan, hampir tidak terlihat. Tetapi jika terus dilakukan, akhirnya mampu mengubah sesuatu yang keras sekalipun. Begitu pula manusia, awalnya perubahan terasa kecil. Mungkin kamu belum melihat hasil besar apapun. Mungkin hidupmu belum jauh berbeda. Tetapi setiap kali kamu tetap menjaga kebiasaan baikmu, sebenarnya dirimu sedang membangun seseorang yang baru. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa jiwa manusia dibentuk oleh pikirannya yang paling sering ia ulang. Dan bukan hanya pikiran, tindakan juga bekerja dengan cara yang sama. Apa yang terus menjadi si besyen berutiram. Jika kamu terus hidup dalam kemalasan, maka malas akan menjadi identitasmu. Jika kamu terus melatih disiplin, maka kekuatan mental perlahan menjadi bagian dari dirimu. Inilah mengapa kebiasaan kecil sangat penting. Karena manusia sering tidak gagal karena satu kesalahan besar. Mereka gagal karena terus mengulang kebiasaan kecil yang melemahkan dirinya sendiri. Dan sebaliknya, seseorang tidak menjadi hebat karena satu tindakan luar biasa. Ia menjadi hebat karena terus menjaga tindakan kecil yang benar. Sayangnya, banyak orang berhenti terlalu cepat karena merasa perubahan belum terlihat. Mereka lupa bahwa proses pembentukan identitas memang membutuhkan waktu. Sama seperti pohon yang tumbuh perlahan di bawah tanah sebelum akhirnya terlihat tinggi. Begitu pula dirimu. Mungkin hari ini perjuanganmu belum terlihat hasilnya. Mungkin belum ada yang menyadari perubahanmu. Mungkin hidupmu masih terasa biasa saja. Tetapi jika kamu terus konsisten, terus menjaga langkah kecilmu, perlahan identitas lamamu akan mulai runtuh dan dirimu akan berubah menjadi seseorang yang dulu bahkan sulit kamu bayangkan. Lebih tenang menghadapi masalah, lebih kuat menghadapi tekanan, lebih disiplin menjalani hidup. Bukan karena keajaiban, tetapi karena konsistensi diam-diam sedang membentukmu setiap hari. Dan mungkin inilah hal yang paling sering dilupakan manusia. Bahwa setiap tindakan kecil yang terus diulang bukan hanya sedang membangun masa depanmu, ia juga sedang membangun siapa dirimu sebenarnya. Banyak orang mengira ketenangan hidup datang dari keadaan yang sempurna. Mereka berpikir bahwa mereka akan tenang ketika masalah selesai, ketika keuangan membaik, ketika hidup berjalan sesuai rencana, ketika semua orang memperlakukan mereka dengan baik. Tetapi semakin lama manusia hidup, semakin ia sadar dunia tidak pernah benar-benar tenang. Masalah selalu ada. Kekecewaan akan datang sesekali. Rencana bisa berubah kapan saja. Dan hidup tidak selalu bergerak sesuai keinginan kita. Jika ketenangan hanya bergantung pada keadaan luar, maka manusia akan terus hidup dalam kegelisahan. Karena dunia terlalu sulit untuk dikendalikan sepenuhnya. Inilah mengapa banyak orang terlihat tetapi pikirannya tetap kacau. Mereka memiliki uang tetapi tidak bisa tidur tenang. Mereka memiliki pencapaian tetapi terus merasa cemas. Mereka dikelilingi banyak orang tetapi tetap merasa kosong di dalam dirinya. Karena masalah terbesar seringkali bukan apa yang terjadi di luar diri kita, melainkan apa yang terjadi di dalam pikiran kita sendiri. Pikiran yang terlalu penuh ketakutan, terlalu penuh kekhawatiran, terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dan tanpa sadar manusia sering menciptakan penderitaannya sendiri di dalam kepala. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup manusia dibentuk oleh pikirannya. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat dalam karena cara seseorang memandang hidup akan menentukan bagaimana ia menjalani hidup itu sendiri. Dua orang bisa menghadapi masalah yang sama, tetapi merasakan hal yang berbeda. Satu orang hancur oleh keadaan, sementara yang lain tetap tenang dan mampu bertahan. Bukan karena hidup mereka berbeda, tetapi karena cara mereka mengendalikan pikirannya berbeda. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia mungkin selalu bisa mengatur apa yang terjadi di luar dirinya, tetapi manusia selalu memiliki kesempatan untuk mengatur responsnya sendiri. Dan disitulah sumber ketenangan yang sebenarnya, karena ketika pikiran mulai terkendali, hidup perlahan terasa lebih ringan, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kita tidak lagi membiarkan semua hal menguasai batin kita. Orang yang pikirannya tidak terkendali akan mudah lelah oleh hal kecil. Sedikit kritik membuatnya marah, sedikit kegagalan membuatnya putus asa, sedikit masalah membuatnya kehilangan arah. Karena pikirannya selalu bereaksi,
berlebihan terhadap segala sesuatu, padahal tidak semua hal harus dimasukkan ke hati. Tidak semua masalah harus dipikirkan sepanjang malam, tidak semua ucapan orang lain pantas mengganggu ketenanganmu, tetapi kebanyakan manusia tidak pernah melatih pikirannya. Mereka membiarkan apapun masuk ke dalam kepala, membiarkan emosi menguasai diri, membiarkan ketakutan tumbuh tanpa kendali. Akibatnya, hidup terasa semakin berat, padahal terkadang yang dibutuhkan bukan hidup yang lebih mudah, melainkan pikiran yang lebih tenang. Epictetus mengajarkan bahwa manusia terganggu bukan oleh kejadian itu sendiri, tetapi oleh cara ia memandang kejadian tersebut. Dan memang benar, seringkali yang membuat kita menderita bukan kenyataan, tetapi pikiran kita tentang kenyataan itu. Kita terlalu banyak membayangkan kemungkinan buruk, terlalu lama memikirkan penilaian orang lain, terlalu sering mengulang luka lama di dalam kepala, padahal sebagian besar ketakutan itu bahkan belum tentu terjadi. Karena itu, melatih pikiran adalah salah satu bentuk kekuatan terbesar. Belajar diam saat emosi memuncak, belajar menerima hal-hal yang tidak bisa diubah, belajar fokus pada apa yang bisa dikendalikan, belajar berhenti memberi energi pada hal-hal yang tidak penting. Semua itu bukan tanda kelemahan, justru itulah kedewasaan. Karena orang yang benar-benar kuat bukan mereka yang mampu mengendalikan dunia, tetapi mereka yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dan ketenangan sejati lahir dari sana, bukan dari hidup tanpa masalah, tetapi dari kemampuan untuk tetap tenang di tengah masalah. Maka berhentilah terus mencari ketenangan di luar dirimu. Karena selama pikiranmu masih kacau, dunia yang paling indah sekalipun tetap akan terasa melelahkan. Sebaliknya, ketika pikiranmu mulai teratur, ketika emosimu tidak lagi mengendalikan hidupmu, ketika dirimu mampu menerima hidup apa adanya, maka perlahan ketenangan itu akan muncul dengan sendirinya. Bukan ketenangan karena semua hal berjalan sempurna, tetapi ketenangan karena kamu akhirnya mampu berdamai dengan hidup dan dengan dirimu sendiri.